Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, Nusa Tenggara Timur diketahui merupakan wilayah yang berada di dua lempeng bumi Indo-Australia dan Eurasia. Pada tahun 1992 yang lalu terjadi gempa besar berkekuatan magnitudo 6,8 yang meluluh lantakan wilayah Flores Timur. Kita akan tanyakan langsung terkait dengan kerawanan wilayah NTT terhadap gempa kepada Deputi Bidang Geofisika BMKG Muhammad Sadli. Pak Sadli, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Sore, apakah memang benar bahwa wilayah NTT ini memang rawan gempa karena adanya pertemuan dua lempeng bumi? Ya, terima kasih pemirsa yang saya hormati. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Wilayah NTT dan hampir wilayah-wilayah yang ada di Indonesia memang merupakan potensi rawan gempa dan tsunami. Kita berada di Ring of Fire ya. Pertemuan antar lempeng dari lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, sehingga menyebabkan kita berada di wilayah yang rawan terjadinya gempa bumi dan tsunami. Termasuk NTT dan Flores merupakan salah satu wilayah yang memang sudah diketahui dan sudah dipetakan oleh para pakar gempa bahwa memang wilayah tersebut merupakan wilayah yang rawan gempa. Demikian. Ya, Pak Satri, di tahun 1992, kekuatan gempa ini kita ketahui lebih kecil, namun kemudian dampaknya lebih besar. Ini mengapa demikian, Pak Satri? Ya, tergantung di mana posisi epicentrum ya. Kalau dia berada di darat dan dia dangkal, walaupun dia tidak terlalu besar magnitudenya, tetap saja dampaknya akan lebih besar daripada dia terjadi di laut. Seperti itu, sehingga karakteristik dari setiap gempa memang berbeda-beda, tergantung dari kedalamannya berapa, lokasinya di mana, dan potensi tsunami pun ditentukan oleh faktor-faktor yang saya maksudkan tadi, bahwa dia dangkal, kemudian magnitudenya besar, dan semua itu akan sudah diskenariokan di dalam sistem yang ada di BMKG yang disebut dengan Indonesia Tsunami Early Warning System, yang mana dengan pemodelan yang ada di Inatius tersebut bisa memprediksi dengan adanya gempa dengan skala tertentu akan mengakibatkan ada potensi tsunami atau tidak. Dan tadi yang baru terjadi tadi pagi jam 10.20, sekitar 10.20, itu adalah magnitud cukup besar, 7,5 ya. Setelah pemutahiran, BMKG mengeluarkan rilis terbaru 7,4. Itu berbeda sedikit ya dengan USGS yang 7,3 ya. Tetapi itulah adalah pemutahiran update dari data-data sensor yang masuk, dan kita bisa tentukan kedalamannya berapa sehingga analisisnya bisa lebih lanjut kita lakukan gitu dengan sebaik-baiknya. Oke. Pak Sadli, ini seberapa besar sebetulnya potensi pertumbukan dua lempeng bumi Indo-Australia dan Eurasia ini? Kalau dikatakan seberapa besar, memang setiap saat dia aktif ya. Saat ini lempeng tektonik tersebut sangat aktif, dan itu dilihat dari pantauan dari BMKG melalui Pusat Gempa Nasional yang ada di BMKG, bahwa hampir setiap hari ada gempa di Indonesia. Baik skala di atas 5 maupun skala di bawah 5. Jadi dengan demikian bahwa tumbukan pergeseran antar lempeng tersebut memang saat ini sedang aktif-aktifnya gitu. Jadi aktif ya. Dan itu kita bisa lihat dari statistik gempa bahwa dari tahun ke tahun memang frekuensi kejadian gempa itu meningkat gitu. Meningkat seperti itu. Jadi itu adalah proses alam dan setiap saat bisa terjadi. Dan memang gempa belum bisa kita prediksi secara eksak gitu ya. Tetapi kita bisa pantau, dan sekali terjadi gempa maka kita bisa prediksi apakah itu ada potensi tsunami atau tidak. Demikian. Baik, Pak Muhammad Sadli, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Pak Sadli.